Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Kiai Haji Ja'far Sabran fi kitabihi Risalah Tauhid rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Halaman 31. Sifat Allah yang ke-12. Basarun, melihat. Nah, ini sifat Allah yang ke-12 dari semua sifat 20. 20 sifat. Basar ini sifat Allah yang ke-12, urutan ke-12. Atau sifat yang ke-6 dari kelompok sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayyan, sama, basar. Yang keenam. Yang ketujuh kalam. Ingat, sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, basar. Ya, kalam qadiran ya, basar kalam qadiran mutakallim qadiran aliman samian basiran hayyan samian basiran sampai mutakallimah. Itu 20 sifat terbagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Yang pertama kelompok apa? Nafsiyah, sifat nafsiyah. Ada berapa nafsiyah? 1. Apa itu? Wujud. Apa itu wujud? Ada. Lawanannya? Adam, pakai ain. Adam. Apa artinya? Tiada. Kelompok yang kedua disebut sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Salbiyah itu artinya sifat yang jelek dihilangkan diganti dengan sifat yang baru, yang baik. Sifat yang jelek yang tidak pantas itu dibuang diganti dengan sifat yang pantas bagi Allah. Ada berapa sifat salbiyah? Ada 5. Pertama, qidam. Apa arti qidam? Sedia. Apa maksud sedia? Tidak berawal. Lawanannya hudusun. Apa arti hudusun? Baharu, barang baru, hudus namanya. Qidam. Yang kedua, baqa. Apa artinya? Kekal. Lawanannya fanaun. Apa arti fana? Binasa. Yang ketiga, mukhalafatu lil hawadisi. Apa artinya? Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Allah sedikit pun tidak menyerupai dengan makhluk, baik dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam af'alnya, dalam asmanya. Tidak ada sedikit pun menyamai. Lawanan atau mustahil daripada apa lawanannya? Mumatsalatul lil hawadisi. Allah menyerupai dengan makhluk itu enggak mungkin. Allah punya tangan, bohong. Itu enggak boleh. Tidak ada Allah punya tangan, Allah punya mata, punya telinga. Tidak ada seperti itu. Atau Allah duduk di atas aras. Tidak ada seperti itu. Bukan Allah duduk di atas aras, tapi maksudnya apa ya? Allah menguasai aras. Ya. Kemudian yang keempat, qiyamuhu bi nafsihi. Apa arti qiyamuhu bi nafsihi? Berdiri dengan sendirinya. Bahasa kitanya kita ringkaskan mandiri, tidak berhajat kepada orang lain. Lawanannya qiyamu bi nafsihi al-ihtiyaj. Apa arti ihtiyaj? Memerlukan orang lain, yang perlukan bantuan. Allah tidak perlu bantuan. Kemudian yang kelima disebut wahdaniyah. Lawanannya ta'addud. Apa itu ta'addud?
berbilang-bilang. Ta'addud, kalau orang zaman sekarang bilang ta'addud itu poligami. Ya, ta'addud katanya. Orang yang berpoligami disebut ta'addud. Nah, itu 5 tadi. Idam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat, termasuk kelompok sifat salbiyah. Kemudian kelompok yang ketiga disebut namanya apa? Sifat ma'ani. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama qudrat, apa artinya? Kuasa. Lawanannya ajizun. Apa arti ajizun? Lemah, letoy. Ajizun namanya. Yang kedua iradat. Apa arti iradat? Berkehendak. Lawanannya karaha, terpaksa. Ya, dipaksa. Yang ketiga ilmun. Lawanannya jahlun. Apa arti ilmun? Tahu. Lawanannya jahlun. Apa arti jahlun? Bodoh. Jahlun artinya bodoh. Enggak ngerti enggak apa-apa, bodoh itu, enggak paham. Ya. Kemudian yang keempat hayatun. Apa artinya? Hidup. Lawanannya mautun, mati. Tidak mungkin Allah mati. Yang mati siapa yang bisa mati? Makhluk. Yang kelima sama. Apa artinya? Mendengar. Lawanan sama somamun. Somam. Apa somam? Tuli. Didengar, ngomongin berapa kali tuh? Tuli. Apalagi yang keenam basar, yang kita bahasnya. Apa basar? Melihat. Lawanannya a'ma. Apa arti a'ma? Buta. Yang ketujuh kalam. Apa artinya? Berkata-kata, berbicara. Lawanannya bakamun atau bukmun. Apa artinya? Bisu. Summum bukmun umyum fahum. Nah itu. Tuli, bisu, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Sudah buta, summum, bukmun umyun. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yaqilun. Mereka enggak punya otak. Jadi kalau ada orang punya telinga tapi tidak mendengar, orang punya mulut tapi tidak bisa mau ngomong, tidak mau bicara yang baik, orang buta, orang punya mata tapi tidak melihat, kesimpulannya apa? Nah, yaqilun. Mereka itu adalah orang yang nggak punya akal. Kalau orang nggak punya akal berarti apa ya? Orang gila. Orang gila. Jadi jangan sampai seperti itu. Punya telinga tapi nggak dengar nasihat. Punya mulut tidak digunakan untuk yang baik, bicara saja sembarangan. Punya mata tapi nggak mau lihat yang baik. Berarti itu orang gila. Fahum la yaqilun. Mereka adalah tidak punya akal. Gila. Jangan seperti itu. Yang ringannya bukan gila, apa itu? Stroke. Kalau orang stroke itu udah bisa lagi dengar, bisa lagi melihat. Beleng-beleng sudah itu orang kena stroke itu. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kelompok yang keempat disebut sifat apa namanya? Maknawiyah. Apa arti berapa maknawiyah? Ada 7. Pertama, kaunuhu qadiran. Qadiran artinya yang maha kuasa, yang berhak kuasa itu Allah saja. Lawanannya kaunuhu ajizan. Yang kedua muridan. Kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang berkehendak. Lawanannya kaunuhu karihan, terpaksa. Yang ketiga kaunuhu aliman, keadaan Allah yang maha mengetahui. Lawanannya kaunuhu jahilan, bodoh. Yang keempat kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang maha hidup. Lawanannya kaunuhu maitan, mati, tidak mungkin. Yang kelima kaunuhu sami'an, keadaannya Allah yang mendengar. Lawanannya kaunuhu kaunuhu somaman, tuli.
Yang keenam kaunuhu basiran, melihat. Lawanannya kaunuhu a'man, buta. Yang ketujuh kaunuhu mutakalliman, lawanannya kaunuhu al-kama, bisu. Ayo kita lanjut ya. Halaman 31. Basarun, maha melihat. Wajib. Apa arti wajib dalam ilmu tauhid? Masuk wajib ma yatasawwaru fi aqli wujuduhu, sesuatu yang boleh diterima oleh akal disebut namanya wajib. Ilmu tauhid. Wajib masuk akal bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat basar, artinya melihat. Mustahil, tidak masuk akal jikalau ia Allah bersifat a'ma, artinya tidak melihat atau buta. Jadi harus hafal tuh lawanannya ya, sifat 20 serta lawanannya. Dalilnya sekalian alam ini. Alam ini nih, alam jin, alam dunia, alam malakut, alam jabarut, semuanya nih. Semuanya alam semua, alam yang syahada, alam gaib. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Maha Melihat. Nah, sekalian alam ini masuk kelompok dalil mana? Dalil ada berapa dulu? Dua. Yang pertama, naqali. Apa arti naqli? Apa arti naqli? Yang diambil dari Al-Quran dan hadis, itu naqli namanya. Yang kedua, akli. Apa arti akli? Dari akal, secara logika. Nah, dalilnya sekalian alam ini, Allah itu Maha Melihat. Dalilnya sekalian alam ini masuk dalil mana? Akli ka nakli? Nakali ka akli? Akli, secara logika. Kalau Allah itu bisa menciptakan alam ini, berarti Allah itu melihat. Rasanya nggak mungkin Allah bisa menciptakan alam ini tapi Allahnya buta. Nggak bisa. Orang mau bikin kue, Dwi umpama, ahli membikin kue, kuenya kue bolu, tapi nggak ngelihat, begini aja nah. Masak juga, tapi gosong. Nggak gosong. Tukang tuh, dia bikin WC, tapi nggak bisa nggak ngelihat. Nggak ngelihat, bisa nggak dia masang keramik? Bisa. Makanya itu melihat. Gelap dikasih lampu supaya itu dalilnya. Nggak mungkin Allah bisa menciptakan alam ini kalau Allahnya buta, nggak mungkin. Jadi menunjukkan Allah itu melihat, di mana dalilnya? Alam ini. Ya. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1, Innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, yang kita bahas itu basirun, Maha melihat, ya. Penjelasan untuk lebih memantapkan keyakinan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutin semuanya, angkat suaranya. Maka harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib masuk di akal kita bahwa Dia Allah bersifat basar, artinya melihat.
suatu hal yang sangat janggal jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha hidup, maha tahu dan sebagainya, jika sekiranya ia tidak melihat atau buta, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Pada kita ada keyakinan yang tidak diragu-ragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta alam semesta, kemudian Maha memelihara perkembangan selanjutnya. Maka suatu hal yang sangat mustahil pada akal jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Agung itu bersifat buta, meraba-raba terhadap alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dengan basarnya. Maksudkan dengan basarnya, Allah melihat dengan penglihatannya. Sesuatu yang maujudat. Apa arti maujudat? Maujudat itu yang ada, yang nampak, dengan penglihatan yang maha sempurna. Dilihatnya sesuatu yang dekat dan yang jauh, yang nampak dan yang tersembunyi, sehingga seekor semut hitam yang kecil yang merayap di dalam gelap dilihatnya dengan nyata. Tidak suatu peristiwa dan rahasia yang terlindung dari penglihatan Allah. Adapun ta'alluq, sasaran, sifat sama, seperti sama, mendengar, dan basar, seperti basar, melihat, adalah sekalian maujudat, makhluk Allah Ta'ala. Dan ta'alluq ini disebut ta'alluq inkishaf, artinya terbuka. Cuman ingat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat, perhatikan, melihatnya Allah tidak pakai biji mata, dari biji matanya. Allah tidak pakai kelopak mata. Allah tidak punya mata yang ada hitam, putih, urat-urat, nggak ada. Apalagi pakai kacamata, apalagi pakai teropong. Nah, bagaimana Allah? Pokoknya intinya Allah itu melihat. Gimana cara Allah melihat? Melihatnya Allah dengan penglihatannya. Selesai sudah, jangan dibahas. Ketika kita bicara tentang penglihatan Allah, maka tidak ada yang tersembunyi. Dilihat semuanya oleh Allah. Yang nampak, kelihatannya. Yang tidak nampak, kuman, apalagi tungau, sangkadian, ya duit. Udah kelihatan kita. Tapi Allah Maha melihat. Tuh ada binatang kecil diperiksa. Pakai apa namanya? Pakai mikroskop. Berapa ratus kali itu zoomnya, baru kelihatan. Matanya lalat kelihatan di zoom. Begitu bentuknya matanya lalat sampai ke dalam-dalamnya. Kita makhluk memerlukan mikroskop. Tapi Allah perlu nggak? Abu ya begini, nggak ngeliat yang di belakang siapa-siapa terus ada orangnya. Antara hidung, mata, mulut jadi satu semuanya. Supaya Abu ya bisa tahu, pakai apa? Mata. Nah, kelihatan baru begini. Lepas kacamata, nah kelihatan sudah siapa yang di belakang.
Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kacamata, tidak perlu pembesar. Nah, jadi ingat, Allah melihat dengan penglihatannya tanpa memakai bola mata, tanpa memakai kelopak mata, tidak ada alis, tidak ada bulu mata, tidak ada urat mata, tidak ada. Bagaimana? Allah Maha melihat, titik, selesai sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbanallahu minkum